Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Abelinda dengan NIM 24011038 dari sesi 0640 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Asmar Yulastri, PhD, dan Bapak Yuda Aditya Fiandra, SPD MKom, dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menyampaikan proposal usaha, yaitu saya mengambil itu donat kepang. Nah, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua konsep usaha, metode, analisis produksi, analisis keuangan, dan analisis SWOT. Nah, untuk latar belakangnya, donat kepang berasal dari suku Hui di Hongzhou, Tiongkok. Donat kepang sudah ada sejak sebelum pengaruh budaya barat masuk ke Korea. Saat itu, bahan-bahan dari barat seperti tepung masih sulit untuk didapatkan. Nah, donat kepang ini memiliki tekstur yang lembut dan manis serta terdapat topping tambahan. Nah, menurut Brown, donat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bread doughnut dan cake doughnut bread. Bread doughnut adalah jenis donat yang terbuat dari tepung roti dan pengembangannya dibantu oleh baking powder. Nah, konsep usahanya yang pertama ada ide. Nah, untuk ide, donat kepang ini ditargetkan kepada mahasiswa ketika istirahat pergantian mata kuliah. Nah, yang kedua nama produk. Nama produk ini donat kepang, yaitu donat berupa topping. Nah, keunggulannya ialah memiliki bahan baku berkualitas dan harganya yang terjangkau. Metodenya yang pertama ada gambaran umum pasar. Nah, sasaran utamanya mahasiswa negeri Padang dan sampingannya masyarakat sekitar yang ada di sekitaran kampus Universitas Negeri Padang. Nah, untuk metode pelaksanaannya, saya mengambil lokasi di sekitar kampus Universitas Negeri Padang. Nah, untuk persiapannya ada jadwal kegiatan, survei pasar, pembuatan kontrak dengan penyedia dana. Nah, untuk promosi pemasarannya dengan pemasangan spanduk dan media sosial. Nah, yang selanjutnya analisis produksi. Nah, ciri-cirinya berbahan dasar kentang dan tepung. Kegunaan utamanya ialah sebagai pengganjal perut. Nah, ketika jam antara mata kuliah, yaitu jam istirahat, dapat dijadikan mahasiswa untuk sebagai pengganjal perut. Nah, untuk proses produksinya ada pembelian bahan baku, proses produksi, pemasaran, dan penjualan, serta evaluasi dan laporan. Nah, bahan bakunya yaitu pertama ada tepung, yaitu tepung terigu, yang kedua kentang, yang ketiga susu cair, selanjutnya ada mentega telur, gula, ragi instan, garam, dan topping. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, larutkan gula dan ragi, diamkan selama 10 menit hingga ragi mengembang. Yang kedua, campur baking powder, kentang, dan terigu, masukkan kuning telur, aduk rata, lalu masukkan mentega cair. Nah, yang ketiga, tuang larutan ragi secara perlahan ke adonan sambil diuleni hingga tercampur rata. Nah, yang keempat, tutup wadah adonan dengan plastik sekitar 30 menit, lalu kempiskan dan uleni serta diamkan 15 menit lagi. Nah, yang keempat, bagi adonan menjadi 10 bagian, lalu pipihkan dan kepang dan diamkan sekitar 15 menit. Nah, yang kelima, prosesnya adalah goreng adonan yang sudah kita pipihkan dan dikepang tadi, lalu angkat dan tiriskan. Nah, keempat, sajikan dan jangan lupa dikasih topping tersebut. Nah, yang selanjutnya ada modal. Untuk modalnya kami hanya menggunakan modal awal pembuatannya saja. Untuk peralatan kami menggunakan peralatan pribadi. Nah, untuk biayanya,
Yang pertama ada pengocok adonan. Kami berfungsi sebagai pengocok adonan, yaitu mengeluarkan biaya sekitar 35.000. Yang kedua ada wajan. Wajan sebagai tempat tambahan, mengeluarkan biaya 100.000. Yang ketiga ada wadah, digunakan sebagai tempat bahan-bahan mentah. Kami mengeluarkan biaya 15.000. Selanjutnya ada mika, berfungsi sebagai tempat kemasannya. Kami mengeluarkan biaya 44.000. Nah, terakhir ada penggorengan dan spatula. Nah, untuk itu kami mengeluarkan biaya 25.000. Jadi total semua biaya untuk biaya peralatan tersebut ialah 219.000. Nah, yang kedua ada untuk bahan-bahan produksi. Kami pertama ada 3 cup tepung terigu dengan harga 14.000. Yang kedua 6 buah kentang dengan harga 12.000. Yang ketiga ada 1 cup susu cair dengan harga 15.000. Yang keempat ada 3 sendok mentega dengan untuk satu bungkusnya ada 8.000. 1 butir telur dengan harga 2.500. Untuk gula dan garam ada harga 10.000. Dan untuk ragi instan ada 32.000. Jadi total biaya di bahan-bahan produksinya tersebut mencapai 93.500. Jadi total semua modal awalnya ialah 312.000. Dan untuk pendapatan per bulannya kami mendapat 7.650.000. Untuk pendapatan per tahunnya kami mendapatkan 81 juta ribu. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Ada desain produk. Untuk desainnya kami memiliki desain yang khusus dengan penggunaan warna kuning. Nah, yang kedua ada promosi dan iklan. Kami mempromosikan ke akun-akun yang kami miliki. Yang ketiga ada kecepatan distribusi. Kecepatan dalam distribusi dilakukan dengan sangat cepat. Yang keempat ada keramahan pelayanan. Keramahan yang diberikan kepada customer sangat dipentingkan karena merupakan salah satu bentuk pelayanan yang baik. Nah, untuk tingkat keahlian khusus, kami menjaga kualitas bahan makanan yang digunakan untuk donat kepang tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem administrasi. Ini bisa dilakukan secara langsung atau cash. Selanjutnya ada perencanaan produksi. Untuk perencanaan kami berbahan dasar kentang dan tepung. Untuk penggunaan teknologi kami menggunakan akun Instagram kami. Nah, yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu waktu penjualannya. Kami mendapatkan waktu yang sempit dan cukup lama dalam pembuatannya. Nah, yang ketiga ada opportunity atau kelemahan. Yang pertama ada waktu penjualan, yaitu persaingan. Untuk persaingannya ini sudah terdapat banyak di lingkup luar kampus, namun masih percaya terhadap donat kepang karena inovasi ini masih jarang ditemukan. Nah, yang kedua ada permodalan. Untuk permodalan kami selalu membuka peluang untuk siapa saja yang ingin menjadi partner dalam bisnis ini. Nah, yang ketiga ada peluang pasar. Untuk peluang pasar, usaha ini masih mampu menjadi kepuasan konsumen. Nah, dan konsumen lebih mudah menerima produknya karena tampilan menarik dan perhatian dan minat konsumen tersebut. Nah, untuk track atau hambatannya ada perubahan pasar. Perubahan pasar ini telah banyak tempat-tempat yang diambil. Yang kedua ada penurunan daya beli, yaitu karena bosannya para konsumen ini. Yang ketiga ada kenaikan harga karena untuk bahan-bahan produknya sudah menaik harga, jadi untuk donat kepangnya dinaikkan harga. Nah, hanya sekian presentasi untuk proposal saya. Saya Mutiara Belinda mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.